Satuan Acara Penyuluhan SAP, Keputihan pada Remaja Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Rektor Kampus Vokasi Universitas Erlangga yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Kampus Vokasi Universitas Erlangga. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu di ruang ini dalam agenda penyuluhan tentang keputihan pada remaja wanita. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk para peserta. Semoga kita dapat mengikuti acara ini secara aktif dan partisipatif. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Putri selaku komandan sekaligus pembawa acara yang akan menunggu jalannya acara selama beberapa menit kemudian. Baiklah, supaya acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Ya, selesai. Sebelumnya, izinkan saya membacakan tata tertib pada kegiatan kali ini. Peserta diharapkan mengisi daftar hadir. Sudah mengisi ya? Ya, peserta diharapkan mengikuti kegiatan dengan hikmat dan sungguh-sungguh. Peserta dapat bertanya ketika ada sesi tanya jawab telah dibuka. Selanjutnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Lalu kita langsung ke pemaparan materi. Ada selanjutnya sesi tanya jawab. Dan yang terakhir penutupan serta dokumentasi. Sebagai pembuka, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan Satuan Acara Penyuluhan TAIS AP. Selanjutnya adalah pembacaan SAP tentang keputihan pada remaja wanita. Satuan Acara Penyuluhan SAP Keputihan pada Remaja Wanita. Pokok bahasan kesehatan reproduksi pada remaja wanita. Subpokok bahasan keputihan pada remaja wanita. Sasarannya remaja wanita. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, waktu kurang lebih 30 menit. Tempat di Kampus Vokasi D3 Keperawatan Gresik, penyuluh Abila Putri. Latar belakang mengambil kegiatan penyuluhan dengan kesehatan reproduksi, yaitu kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kesehatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi-fungsi dan prosesnya. Kesehatan reproduksi pada wanita tidak terlepas pada kesehatan organ intimnya. Tentu kita perlu sadari bahwa menjaga kesehatan reproduksi sangatlah penting. Keputihan yang terjadi pada wanita dapat bersifat normal dan abnormal. Keputihan normal terjadi sesuai dengan proses menstruasi. Gejala keputihan yang normal adalah tidak berbau, jernih, tidak gatal, dan tidak perih. Keputihan abnormal terjadi akibat infeksi dari berbagai mikroorganisme antara lain bakteri, jamur, dan parasit. Lalu ada tujuan. Tujuan di sini terdapat dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, setelah mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan, diharapkan peserta mampu memahami bahaya dari keputihan yang abnormal sehingga dapat mencegah adanya suatu penyakit dan gangguan reproduksi sejak dini. Tujuan khususnya, setelah mendapatkan penyuluhan kesehatan selama 30 menit, diharapkan peserta mampu menyebutkan pengertian dari keputihan, jenis-jenis keputihan, penyebab keputihan, tanda dan gejala keputihan, cara mengatasi keputihan yang abnormal. Lalu pelaksanaan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, waktu
Kegiatan penyuluhannya memberikan salam perkenalan diri, menjelaskan tujuan dan pokok materi yang akan disampaikan, lalu peserta mendengarkan dan memperhatikan pemateri. Metode wawancara atau ceramah, medianya PPT. Yang kedua yaitu kegiatan inti selama 20 menit. Kegiatan penyuluhan menjelaskan materi tentang pengertian keputihan, jenis-jenis keputihan, penyebab keputihan, tanda dan gejala keputihan, cara mengatasi keputihan yang abnormal. Peserta mendengarkan dan memperhatikan pemateri, memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari pemateri. Metodenya wawancara atau ceramah, medianya leaflet dan PPT. Yang terakhir yaitu penutup dengan waktu 5 menit. Kegiatan penyuluhannya menanyakan kembali hal yang telah dijelaskan, menutup pertemuan dan memberikan salam penutup. Lalu peserta bertanya atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pemateri maupun audiens yang lain. Lalu ada tanya jawab. Metodenya ceramah dan tanya jawab, medianya PPT. Dan yang terakhir evaluasi struktur. Peserta berada di ruangan penyelenggaraan penyuluhan di kampus Bekasi Gresik D3 Keperawatan. Persiapan bahan penyuluhan menggunakan leaflet dan PPT. Evaluasi proses. Peserta antusias terhadap materi penyuluhan. Peserta mengikuti penyuluhan hingga selesai. Peserta mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi bersama. Evaluasi hasil output. Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan kesehatan, peserta mengerti dan memahami materi penyuluhan kesehatan yang disampaikan melalui wawancara dan leaflet yang diberikan. Dan ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan pada saat penyuluhan sebagai berikut. Apa pengertian keputihan? Bagaimana penyebab keputihan? Apa saja jenis keputihan? Sebutkan tanda dan gejala dari keputihan yang abnormal. Bagaimana cara mengatasi keputihan yang abnormal? Lalu ada outcome. Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan kesehatan, peserta mengerti mengenai apa itu keputihan, jenis-jenis keputihan, penyebab dari keputihan, tanda dan gejala keputihan, serta cara mengatasi keputihan yang abnormal. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemaparan materi. Nah, di sini para peserta apakah tahu mengenai apa itu keputihan? Apa contohnya? Iya, biasanya warnanya apa? Kuning. Oh ya. Biasanya bolu ya? Ya. Kalau gitu kalian gak panik kah? Kalau ada keluar cairan seperti itu? Nah, sebelum ke pemaparan materi, saya akan membagikan leaflet. Penampilan leaflet. Ini adalah leaflet yang dibagikan kepada para peserta. Yang isinya ada pengertian dari keputihan, apa saja jenis keputihan, cara mengatasi keputihan seperti apa, tanda atau gejala keputihan yang normal maupun abnormal, serta faktor yang mempengaruhi adanya keputihan tersebut. Pemaparan materi. Next. Bisa dibaca dahulu ya untuk pengetahuan. Nah, selanjutnya kita kenalannya. Saya akan beri. Nah, tadi kan sudah ada yang jawab ya. Dan jelasnya itu keputihan adalah keluarnya cairan selain darah dari kandungan. Tadi kan namanya kan bening ya, yang berwarna putih
yang beraroma tidak sedap dan bisa menyebabkan rasa gatal yang cukup hebat. Nah, biasanya gatal-gatal enggak? Oh ya, keputihan itu juga sekresi vagina abnormal pada wanita. Keputihan yang disebabkan infeksi biasanya disertai dengan rasa gatal di dalam vagina dan sekitar bibir vagina bagian luar. Jika dibiarkan dan tidak ditangani sedini mungkin, dapat mendalam dan mengakibatkan peradangan ke saluran kencing sehingga menimbulkan rasa pedih saat buang air kecil. Nah, itu mengenai keputihan. Selanjutnya, jenis keputihan. Kalian tahu kan jenis keputihan itu normal, apa ada yang kayak warnanya itu berbeda. Nah, itu ya, biasanya ada yang berwarna hijau. Nah, kalau yang berwarna hijau itu keputihan yang tidak normal. Nah, di sini kan sudah ada dua, ada keputihan normal dan keputihan abnormal. Kalau abnormal itu gejalanya keluar lendir secara tiba-tiba, berwarna putih dan berbau. Gatal biasanya tidak disertai nyeri. Dapat terjadi pada semua infeksi alat kelamin, infeksi bibir keluar, yang sedang kaki dan jaringan penyangga juga penyakit karena hubungan kelamin. Nah, kalau yang normal itu biasanya keputihan yang terjadi pada masa menjelang dan sesudah menstruasi. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab keputihan. Banyak sekali faktor. Di sini faktor keputihan yang normal ya. Bayi yang baru lahir dan terkendali keputihan itu disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen dan dirinya dari plasentanya itu normal. Nah, yang kedua, pada masa sekitar manore atau pertama kali yang datang, keadaan ini ditunjang oleh hormon estrogen yang menghasilkan asam laktat sehingga itu dikatakan normal pada wanita yang mau menstruasi. Yang ketiga, pada masa di sekitar ovulasi karena produksi kelenjar darah itu dipengaruhi dengan hormon estrogen serta progesteron. Nah, tadi dihasilkan asam laktat sehingga bisa membuat cairan yang encer itu. Nah, yang kelima, seorang wanita yang terangsang secara seksualnya itu keputihan yang normal. Nah, selanjutnya ini yang faktor penyebab keputihan yang tidak abnormal. Yang pertama yaitu kelelahan fisik. Nah, kelelahan fisik itu dapat meningkatkan pengeluaran energi menekan sekresi hormon estrogen. Menurutnya, sekresi hormon estrogen menyebabkan penurunan kadar glikogen. Jadi buat kalian yang kayak makan berat gitu, kelelahan fisik, olahraga yang terus itu dapat memicu keputihan yang abnormal. Selanjutnya hubungan psikis. Meningkatnya beban pikiran yang memicu peningkatan sekresi hormon adrenalin. Meningkatnya sekresi hormon adrenalin ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan mengurangi elastisitas pembuluh darah. Nah, selain itu jangan sering stres. Banyak pikiran itu juga mempengaruhi terjadinya keputihan yang abnormal. Nah, ini yang paling penting adalah kebersihan diri. Keputihan yang abnormal banyak dipicu oleh secara wanita dalam menjaga kebersihan dirinya, terutama alat kelamin. Kegiatan kebersihan diri yang dapat memicu keputihan adalah penggunaan pakaian dalam yang ketat. Nah, siapa ini yang pakaian dalam yang sering ketat,
itu dapat menjadi faktor penyebab keputihan yang abnormal. Nah, selanjutnya kita mengenali tanda dan gejala keputihan. Ada yang tahu nggak tanda dan gejala dari keputihan? Terus lagi ya bau. Terus ada lagi. Oh ya, bagus. Nah, di sini kan ada juga keputihan normal dan abnormal. Yang pertama keputihan yang normal. Tanda dan gejalanya itu keluarnya cairan yang berwarna bening, tidak lengket dan encer. Pada bayi perempuan yang baru lahir pada waktu 1 hingga 10 hari dari vaginanya dapat keluar cairan. Nah, yang ketiga tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Tadi kan ada yang bilang bau. Nah, yang keempat remaja awal kadang-kadang juga mengalami keputihan sesaat sebelum masa pubertas. Yang terakhir biasanya keputihan yang normal tidak disertai dengan rasa gatal. Nah, selanjutnya tanda dan gejala keputihan yang abnormal. Di sini keluarnya cairan berwarna putih yang pekat, putih kekuningan, putih kehijauan atau putih keabu-abuan yang keluar dari saluran vagina. Selanjutnya infeksi dapat menjalar dan menimbulkan peradangan pada saluran kencing. Lalu cairan yang mengeluarkan bau menyengat atau bau yang tidak sedap. Pada penderita tertentu terdapat asam gatal yang menyertainya serta dapat mengakibatkan iritasi pada vagina. Siapa nih yang biasanya keputihan? Itu kan biasa. Nah, itu kan sering gatal kan dan mengakibatkan iritasi pada gigi dan vagina. Nah, yang terakhir yaitu nyeri atau rasa bergetar di sekitar vagina merupakan salah satu ciri-ciri penyakit infeksi vagina yang berbahaya seperti HIV, herpes, atau kandil. Nah, selanjutnya yaitu cara mengatasi keputihan yang abnormal. Di sini cara mengatasi keputihan biasanya dilakukan dengan cara menjaga kebersihan diri yang tadi dan lingkungan yang diantaranya menjaga vagina agar tetap kering untuk mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur. Nah, kalian kalau sudah cek itu dikeringin dulu, jangan sampai basah. Lalu ganti pembalut apabila sudah terasa basah dan lembab. Nah, biasanya kalian kalau sehari waktu menstruasi apalagi biasanya ganti pembalut berapa kali sehari? Ya, bagus. Yang ketiga, hindari penggunaan cairan pembersih kewanitaan yang mengandung bahan kimia yang terlalu berlebihan.
menggunakan alat pelindung sebisa mungkin, juga bisa kendalikan stres. Nah, Sesi tanya jawab. Apabila mengalami keputihan dan mendapatkan pengobatan antibiot oral yang diminum, itu bisa dikonsumsi sampai habis sesuai dengan yang diresepkan agar bakteri itu tidak kebal dan keputihan tidak datang lagi. Nah, selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, jika seseorang mengalami keputihan, apakah boleh memakai panty liner agar langsung menyerap gitu loh kan? Fungsinya panty liner itu menyerap apa cairan yang keluar dari vagina. Sedangkan kalau misalnya di gigi itu nggak menyerap. Nah, apakah boleh menggunakan panty liner? Terima kasih. Pertanyaannya selanjutnya yang bertanya ada lagi. Pertanyaan selanjutnya, iya dari kakak. Perkenalkan, saya Putri dari Solo. Di sini saya mau bertanya, kenapa sih kita kurang diedukasi tentang pembalut tentang pembalut untuk keputihan? Padahal kan balut di luar sana itu aku dengar ada yang dari bahan daun tulang rusuk kalau misalnya yang kurang bermerek gitu kan. Nah, itu kan malah menyebabkan parah itu hasil tahu keputihannya. Terima kasih. Terima kasih kepada tiga pertanyaan dari peserta tadi. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anita. Nah, apakah ada penyakit tertentu jika mengalami keputihan? Setelah saya baca tadi dari beberapa sumber itu tidak ada penyakit tertentu, Kak. Namun dijelaskan bahwa ada keputihan yang abnormal tadi, yang berwarna putih hijauan setelah 2 bulanan. Nanti itu komplikasinya dapat terserang penyakit seperti yang tadi HIV, herpes, dan kandoma tadi. Nah, Mas sudah menjawab pertanyaannya. Ya, saya menjawab pertanyaan kedua dari Kak Angelina.
dari pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi dokumentasi.